Baik dok, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Salam, ya silahkan duduk. Terima kasih. Bu, perkenalkan nama saya Akil Munawar, saya ahli gizi yang ada di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, Bu, ada keperluan apa untuk ke Poligisi? Saya ada arahan dari dokter, katanya disuruh konsultasi di klinik di sini. Baik. Ibu boleh saya lihat rujukannya? Sebelum itu nama Ibu siapa? Saya berdiri. Ibu Devi. Ya? Ibu Devi. Ibu Devi sekarang usianya berapa tahun? 67 tahun. 67 tahun. Pekerjaan Ibu saat ini sebagai Saya sebagai ibu rumah tangga saja. Sampai ya. Saat ini keluhannya ada apa saja? Kalau keluhan tidak ada. Baik, keluhannya tidak ada. Oke. Sebelum itu Ibu saya ukurin dulu ya tinggi badan dan berat badan. Baik. Oke. Jadi, Ibu boleh dilepas dulu sepatunya. Oke. Boleh berdiri tegap di sini. Saya ukur ya. Baik. Ibu tinggi badannya 152 cm. Selanjutnya saya timbang berat badan. Oke, Ibu, selanjutnya Ibu silahkan naik di timbangannya. Ya. Oke. Timbangan Ibu 64 kg. Silahkan. Oke, Ibu silahkan turun. Oke, kita kembali ke. Baik, Ibu, sekarang setelah pengukuran tinggi badan dan berat badan, ini setelah saya melihat surat rujukan dari dokter, kolesterol Ibu 209 mg per desiliter, kemudian tekanan darah Ibu 120/80, Ibu punya riwayat hipertensi ya. Oke. Ibu, saya ingin bertanya, Ibu ada mual selama ini? Tidak ada ya. Ada lemas atau pusing? Tidak ada. Baik. Saat konsumsi makanan, Ibu ada kesulitan minumnya atau kesulitan makan? Tidak ada ya. Baik. Tidak ada pembengkakan di sekitar tubuh Ibu? Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, selanjutnya ini ya saya tanya mengenai riwayat makan Ibu. Boleh ya? Ibu, makanan pokoknya biasanya sehari-hari konsumsinya konsumsi apa? Nasi. Nasi ya. Nasinya lengkap ya, pagi, siang, dan malam. Lauk hewaninya biasanya makan apa? Itu telur, ikan. Dan daging mungkin biasa? Tidak. Tidak. Ayam? Ayam saya kurang suka kalau ayam. Baik. Oke. Lauk nabatinya Ibu ada kesukaan mungkin atau makanan tertentu? Untuk nabati itu hanya tahu, tempe. Baik. Biasanya cara pengolahannya seperti apa? Mungkin digoreng atau direbus? Digoreng. Goreng ya. Baik. Untuk lauk hewaninya tadi, biasanya Ibu suka konsumsi yang gorengan atau yang dimasak atau yang direbus atau yang di apa? Saya sering kalau buat masakan itu sering digoreng. Goreng ya, jadi kesukaannya yang digoreng-goreng gitu kan. Sayurnya Ibu biasanya konsumsi apa sih? Saya santan biasanya. Santan. Jadi Ibu suka makan buah? Suka Nah, biasanya buah apa? jeruk, pisang. Ya, ya. Ada snack? Ada kentang. Baik. Setelah terus singkong, biasanya itu kalau saya masak saya ulah jadi kayak santan. Baik, baik. Minumannya
ibu biasanya konsumsi apa? Mungkin ada kopi, ada teh, atau ada minuman soda atau minuman manisan lain? Kalau untuk minuman itu biasanya saya konsumsi teh manis saja. Teh manis ya. Ini teh manisnya biasanya dikonsumsi berapa kali sehari? Mungkin 3 kali sehari. Iya. Baik. Ibu, ini sudah saya rekap untuk riwayat pola makan ibu di rumah. Ibu cenderung ke suka konsumsi yang berlemak, suka konsumsi yang berminyak. Baik, dibuktikan dengan kolesterol ibu yang tinggi, yaitu 209, dan ini bisa berbahaya untuk kesehatan ibu. Apalagi ibu juga mempunyai riwayat hipertensi. Baik, ibu tadi sudah saya rekap untuk konsumsi ibu yang sering ibu konsumsi di rumah. Ibu kolesterolnya 200 dan ini termasuk tinggi ya Bu, dan yang normalnya itu maksimal 200 mg. Dan tekanan darah ibu untuk saat ini normal 120/80, karena menurut surat rujukan yang ibu bawa, ibu saat ini ada riwayat sedang terapi hipertensi oleh dokter. Dan untuk itu saya ingin memberikan media konsultasi saya. Ini ada leaflet ya, berupa cara pencegahan kolesterol, karena kolesterol itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan ibu. Ya, ini yang pertama, bagaimana cara mencegah kolesterol yang tinggi. Ini tentunya dengan menerapkan pola makan yang sehat. Ya, ibu batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol ya, misalnya yang sering ibu konsumsi yang sering berminyak, goreng-gorengan seperti itu. Kemudian ibu ketika memasak juga boleh dihindari menggunakan minyak goreng yang secara terus-menerus ya. Ibu juga harus menghindari minuman beralkohol ya, walaupun ibu tadi tidak minum alkohol dan itu sudah baik ya. Perbanyak makan sayur, ibu juga perbanyak makan buah-buahan ya, perbanyak makan ikan, dan ibu kalau bisa dihindari makan makanan yang kalengan, makanan yang instan yang biasanya terbuat dari olahan daging. Ibu karena aktivitasnya sebagai IRT, aktivitasnya termasuk aktivitas yang ringan, dan ibu boleh diselingi dengan olahraga yang teratur ya, paling tidak 30 atau 60 menit per hari ya. Dan ini karena ibu punya riwayat hipertensi dan umur ibu sudah terbilang tidak bisa melakukan aktivitas yang berat, jadi olahraganya juga sesuai dengan kemampuan ibu, yang ringan-ringan dulu. Nah, ibu karena saat ini berat badannya 64 kg, ini termasuk lebih. Ini termasuk lebih dari perhitungan IMP-nya ya. Ibu boleh menurunkan berat badan. Caranya tadi berolahraga, kemudian menerapkan makanan sehat. Kalau bisa ibu berat badannya dikontrol ya, supaya bisa seimbang. Ini bisa juga menurunkan resiko penyakit dari kolesterol ibu dan riwayat hipertensi ibu. Ya, ini Kalau ini Pak untuk olahraganya, kalau untuk usia sekarang bagusnya olahraga. Ya baik, untuk sekarang karena ibu tidak bisa olahraga yang berat, ibu bisa jogging ya, atau paling tidak berjalan di depan rumah, misalnya 60 menit berjalan. Kemudian ibu bisa jogging di depan rumah dengan ya, aktivitasnya misalnya di rumah sering bekerja, sering melaksanakan aktivitas rumah yang ringan-ringan saja. Oke. Ini ada tips ya ibu untuk menurunkan asupan lemak dan kolesterol. Ya, ibu gunakan alat masak yang tidak lengket ya, sehingga ibu bisa memasak tidak menggunakan minyak yang banyak, gitu kan.
Kemudian masak makanan dengan minyak nabati, paling tidak sendok makan atau kurang lah ya. Gunakan lebih banyak kaldu dibandingkan minyak ibu. Kemudian kalau ibu misalnya memang ingin konsumsi daging, dibatasi, dan kalau bisa ibu cara pengolahannya dengan cara direbus atau dikukus atau dipanggang. Kemudian baiknya ibu ada lemaknya itu digunakan keras supaya lemaknya mengalir ke bawah, jadi tidak menggumpal pada makanan yang ibu konsumsi kan. Ibu ada pertanyaan? Sudah. Baik, sudah mengerti ya. Ini leafletnya boleh dibawa pulang, nanti ibu boleh dipegang dulu. Nah, sekarang kita buat komitmen ibu. Ibu apakah ibu ingin kesehatan ibu terus berlanjut? Ya Pak, saya mau ada saya bisa mengaji. Baik, ibu ingin normal ya, tentunya semua orang pasti ingin sehat, ya kan? Jadi ibu kalau bisa untuk minggu pertama ini ibu boleh berat badannya diturunkan paling tidak 1,2 kg. Ya, apalagi ibu kan aktivitasnya ringan di rumah, jadi saya rasa ibu pasti bisa. Dengan komitmen pasti ibu akan bisa menurunkan berat badan. Kemudian ibu karena kesukaannya makanan goreng-gorengan boleh dikurangi ya. Untuk mungkin minggu ini hari pertama ibu boleh konsumsi yang digoreng. Kemudian hari kedua ibu tidak mengonsumsi yang digoreng, hari ketiga mengonsumsi, hari keempat tidak mengonsumsi lagi. Jadi ini bisa menjadi latihan ibu supaya tidak mengonsumsi goreng-gorengan ya. Jadi kolesterol ibu bisa diatasi ya. Kalau kolesterol ibu tidak tinggi lagi, resiko untuk penyakit jantung juga rendah ya, apalagi ibu punya riwayat hipertensi. Baik, ibu untuk konseling gizi pada hari ini sudah selesai. Mungkin ibu ada pertanyaan? Untuk konseling selanjutnya Pak, kapan bisa dilakukan lagi? Baik ya, ibu punya niat baik, boleh ibu kita akan konseling ke depan sambil kita memonitoring dan evaluasi dari konseling hari ini. Semoga saja ibu bisa datang kembali 2 minggu ke depan. Kita follow up bagaimana kondisi ibu, kita lihat berat badan ibu, kadar kolesterol ibu, tekanan darah ibu. Jadi kita akan menentukan konsultasi apa lagi yang akan diberikan kepada ibu, apakah konsultasi ibu sudah selesai atau konsultasi ibu akan dilanjutkan. Jadi ini semua dari kesadaran ibu, tentunya kita berharap supaya kesehatan ibu bisa lebih baik lagi. Ya baik, sudah tidak ada pertanyaan ibu? Tidak ada. Baik, karena sudah tidak ada, konseling ini saya akhiri. Sampai jumpa untuk 2 minggu ke depan ibu. Semoga ibu sehat selalu. Baik, terima kasih Pak. Baik ibu, silakan.